Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Yeni Purwiyantini, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA S Al-Hikmah Sirampok, Kabupaten Brebes, dalam demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Pada demonstrasi kontekstual modul 2.3, saya Yeni Purwiyantini bersama dengan dua rekan saya, Ibu Eka Windiarti SPD dan Ibu Naila Kautsari Afifah, akan memperagakan demonstrasi kontekstual coaching untuk 3 siklus. Dalam 3 siklus tersebut, kami bertiga berbagi peran dalam 3 peran. Yang pertama, sebagai supervisor atau pengamat. Yang kedua, sebagai supervis atau coach. Yang ketiga, sebagai coachee. Demikian peran kami dalam video ini, dan selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eka. Selamat pagi, Bu Eka. Saya harap Bu Eka dalam keadaan baik hari ini, gitu ya. Oke, baiklah, pada hari ini kita akan membahas beberapa hal terkait dengan keterlaksanaan coaching yang nanti akan dilakukan oleh Bu Eka, sehingga kita nanti akan melihat bagaimana pengembangan coaching yang akan Ibu lakukan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yeni. Selamat pagi juga. Pada kesempatan kali ini saya siap untuk membahasnya, Ibu. Monggo silahkan Ibu, kira-kira ingin apa yang ingin Ibu diskusikan pada kesempatan kali ini, Ibu. Baik Ibu, pertama kita akan membahas tentang rubrik penilaian kita pada coaching hari ini, yaitu di coaching hari ini nanti saya akan menilai keterlaksanaan coaching yang dilakukan oleh coach dan coachingnya. Di sini nanti saya akan menilai di rubrik penilaian tentang beberapa hal. Yang pertama, apakah sudah ada kesesuaian kegiatan coaching yang nanti Ibu lakukan dengan AUTK. Yang kedua, bagaimana nanti Ibu mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan berbobot pada coach, dan nanti sebaliknya bagaimana coach nanti menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan. Terus Ibu jangan lupa juga proses coaching ini harus sesuai dengan prinsip-prinsip kemitraan, prinsip relativitas, dan memaksimalkan potensi yang ada pada coaching. Selain itu juga saya di sini nanti akan membahas beberapa hal terkait dengan pengembangan inti coaching, yaitu terutama tentang kehadiran. Bagaimana Ibu nanti mendengarkan aktif dan kemampuan dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, untuk yang pertama, pertanyaan saya, Bu, kompetensi apa yang nanti akan Ibu kembangkan lebih lanjut pada coaching kali ini? Ibu, saya pikir saya bisa lebih baik lagi dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot. Saya merasa bahwa pertanyaan yang lebih spesifik itu dapat membantu saya pastinya untuk mendapatkan informasi-informasi lebih dari coaching nantinya, begitu, Bu. Wah, itu bagus sekali, Bu Eka. Jadi itu nanti akan menjadi fokus pertama. Nah, apakah ada bagian tertentu dengan sesi coaching Bu Eka itu nanti yang ingin nantinya yang ingin saya perhatikan, terutama terkait dengan kehadiran dan cara Ibu Eka mendengarkan aktif? Kalau saya pikir bagian yang perlu diperhatikan itu adalah bagaimana sih saya mempertahankan kehadiran dan fokus, gitu ya, Bu. Dan fokusnya saat coach itu menceritakan masalah atau permasalahannya, kemudian saya juga ingin memastikan bahwa saya itu benar-benar hadir dan mendengarkan sepenuhnya, seperti itu, Bu. Baik, pemahaman Bu Eka tentang area yang perlu diperbaiki itu
sudah sangat membantu Bu Eka, Bu. Saya juga respect sekali untuk apa yang tadi Ibu jabarkan. Nah, berikutnya bagaimana menurut Bu Eka sejauh ini dalam perhatian diri Bu Eka, penilaian diri Bu Eka sendiri terkait dengan pengembangan diri? Terkait dengan pengembangan diri, saya merasa sudah cukup baik Bu dalam mendengarkan aktif. Kemudian saya juga yakin masih ada ruang untuk memperbaiki keterampilan tersebut sebetulnya. Gitu. Saya juga percaya di sini bahwa saya itu perlu mengasah lebih baik lagi, lebih lanjut lagi kemampuan saya. Saya perlu mengasah kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan kepada coach nantinya begitu. Baik, itu sangat baik sekali Bu. Oke, terakhir harapan apa yang nanti Bu Eka miliki dari observasi yang nanti akan dilakukan, Bu? Harapannya gitu ya Bu ya. Bagian yang perlu diperhatikan itu Bu adalah bagaimana saya mempertahankan tadi ya Bu. Bagaimana saya mempertahankan tentang fokus saat coach menceritakan masalah mereka. Kemudian untuk hal yang perlu diperbaiki, hal yang perlu saya perbaiki itu saya sebenarnya sudah merasa cukup dalam mendengarkan aktif itu tadi ya Bu ya. Hal yang sudah mendengarkan secara aktif. Kemudian untuk harapan saya itu saya dapat menerima umpan balik dari Ibu Yeni pastinya yang lebih spesifik, yang lebih konstruktif terkait dengan cara saya atau tata cara saya coaching atau melakukan coach itu dengan coach saya seperti itu. Kemudian bagaimana saya menunjukkan kehadiran dalam sesi coaching tersebut. Saya ingin memahami juga langkah-langkah konkretnya yang bisa saya ambil untuk meningkatkan keterampilan saya dalam coaching nantinya seperti itu. Oke, baik sekali Bu. Terima kasih untuk pemikiran yang Bu Eka sampaikan. Itu adalah pemikiran yang sangat terbuka dan saya yakin observasi ini akan memberikan manfaat yang besar bagi pengembangan kompetensi coaching yang Bu Eka miliki. Oke. Sama-sama Bu Yeni, terima kasih juga untuk sesi kali ini benar-benar memberikan pandangan kepada saya gitu dan pemikiran yang lebih terbuka lagi seperti itu. Saya merasa apa ya namanya? Saya lebih merasa bersemangat pastinya untuk melakukan sesi coaching nanti dengan coach saya gitu. Sekali lagi terima kasih sekali gitu Yeni ya. Baik, sama-sama. Artinya pembicaraan kita ini ada manfaatnya ya Bu ya untuk pelaksanaan coaching Ibu di ke depan, dan saya berharap mudah-mudahan sesi coaching yang nanti akan Ibu lakukan itu berjalan dengan baik dan lancar. Semoga semuanya sesuai dengan harapan. Semangat ya Bu Eka ya. Terima kasih Bu Yeni. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Bu? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi juga Coach. Alhamdulillah hari ini saya kabarnya baik. Coach sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabar saya juga pada kesempatan kali ini sangat baik sekali gitu ya. Alhamdulillah. Tapi gimana coba bagaimana perasaan Ibu nih hari ini Bu? Karena sepertinya kalau dilihat seperti ada yang sedang dipikirkan oleh Ibu ini pada kesempatan hari ini. Kira-kira apa nih Bu yang dipikirkan nih? Oke, baik. Sebenarnya sejujurnya ya Coach ya, saya tuh sedang merasa sedikit tegang gitu. Terutama dari aspek pekerjaan saya gitu Coach. Tegang begitu ya Bu ya? Iya betul. Oke. Nah, kira-kira apa sih permasalahannya coba Ibu? Untuk permasalahan secara rinci ya Coach, saya itu ada keluhan tentang rasa gugup, terus juga ditambah kurang rasa percaya diri begitu pada saat presentasi, khususnya di muka umum seperti itu Coach. Oh begitu ya Bu. Nah, untuk obrolan kita kali ini nih Bu ya, kira-kira menurut Ibu nih hal apa sih yang ingin Ibu capai atau tujuan Ibu nih kita ngobrol-ngobrol seperti ini nih, kira-kira apa Ibu? Harapan saya pribadi untuk tujuan kita ngobrol seperti ini ya Coach, saya itu ingin meningkatkan adanya kemampuan presentasi saya, public speaking saya pada saat presentasi di depan umum seperti itu Coach. Oh begitu, jadi ingin
lebih percaya diri, kemudian mengatasi masalah kehidupannya Ibu ketika harus berbicara di depan umum ataupun sedang melakukan presentasi seperti itu ya Bu ya. Nah, menurut Ibu nih ya Bu, kira-kira definisi tujuan akhir yang diinginkan, apa yang ingin dicapai seperti itu gimana coba Bu? Oke. Pastinya karena adanya masalah dari kurangnya percaya diri, terus juga public speaking saya yang kurang ya Bu. Saya itu pengen presentasi saya ke depannya itu bisa membuat kesan yang baik dari para audiens gitu loh. Jadi audiens tuh terkesan dengan apa yang saya sampaikan, apa yang saya tampilkan selama presentasi seperti itu. Oh, baik-baik. Nah, menurut Ibu sendiri, kategori keberhasilannya itu seperti apa? Dikatakan Ibu itu berhasil seperti itu, gimana coba Ibu? Untuk kategori presentasi berhasil menurut saya ya Bu, itu saat saya itu selama presentasi tidak ada rasa gugup, ya, tidak adanya kalimat yang belibet mungkin pada saat penyampaian seperti itu, dan juga pastinya adanya feedback positif dari audiensnya sendiri Bu, seperti itu. Oh, berarti itu memang ukuran keberhasilan yang Ibu itu ya, yang Ibu inginkan seperti itu ya Bu. Dengan bisa presentasi dengan lancar, kemudian ada feedback juga dari audiensnya pastinya, kemudian tidak ada kata yang terlupakan. Biasanya kan kita kalau presentasi itu sok ada yang lupa, yang ingin disampaikan apa, nanti sampainya itu apa, kan seperti itu ya Bu ya. Oh iya, oke. Nah, oke, sekarang kita masuk ke tahapan identifikasi. Nah, apa sih yang membuat Ibu itu merasa sulit atau kesulitan untuk berbicara di depan umum ataupun untuk melakukan presentasi? Kira-kira menurut Ibu itu masalahnya itu apa Bu? Selama sebelum saya ke lokasi presentasi seperti itu ya Bu, saya itu merasa yakin seperti itu. Tapi setelah sudah di depan audiens, saya sering merasa gugup. Oh, merasa seperti itu. Iya. Selain gugup, saya juga jadinya apa kalimat yang telah saya siapkan, saya sering lupa seperti itu Bu. Saya sudah menyiapkan A, B, C dan seterusnya, tapi pada saat action, saya sering lupa kalimat-kalimat yang saya susun tersebut. Oh, jadi sering merasa gugup, kemudian apa yang sudah di setting ibaratnya ya, sudah direncanakan kira-kira nanti mau ngomong apa, tapi pada saat di depan umum atau di depan audiens itu semuanya buyar seperti itu ya Bu ya. Oh ya itu semua itu. Oke. Nah, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya ya Bu ya, ini masih ada kaitannya dengan permasalahan Ibu yang tadi yang mengenai rasa gugup di depan umum ataupun atau pada saat presentasi. Nah, bagaimana coba? Tadi permasalahannya kan tadi sudah ada. Bagaimana sih Ibu menghadapi situasi tersebut coba Bu? Menghadapinya seperti apa? Oke, saya sendiri secara pribadi ya Bu. Ibu sudah membimbing saya seperti itu dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya merenung, membuka ruang bagi saya sendiri secara pribadi itu untuk menyusun seperti apa sih pemahaman yang sekiranya itu lebih mendalam seperti itu mengenai tantangan yang akan saya hadapi ke depannya seperti itu. Jadi saya itu merasa didengar dan didukung oleh coach seperti itu. Oke. Kita coba cari solusi untuk mengatasi permasalahan dari Bu Nela ini mengenai tadi ya hukum demam panggung lah istilahnya begitu ya Bu ya. Nah, apa ada hal lain coba Bu yang ingin Ibu tambahkan? Kira-kira ada nggak hal lain yang perlu Ibu tambahkan sih? Untuk hal lain, saya itu ingin bisa menjadi seorang pribadi yang lebih percaya diri gitu Bu. Dan pastinya juga selain percaya diri, saya pengen terampil selama saya presentasi di depan halayak umum, di depan audiens. Dan saya yakin dengan bimbingan kali ini, dengan coach, saya juga bisa untuk mencapai hal tersebut. Wah, luar biasa sekali ya Bu ya. Oke. Kita coba merancang rencana aksinya gitu ya Bu ya. Nah, menurut Ibu nih, apa sih rencana yang Ibu akan lakukan gitu ya Bu untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh Ibu Nela sendiri. Tadi tujuannya adalah ingin mengatasi rasa gugup, lebih percaya diri, kemudian apa yang akan
akan Ibu sampaikan itu bisa tersampaikan dengan baik, mulus begitu ya Bu ya. Nah, sekarang rencana. Kira-kira rencana Ibu itu apa coba? Untuk rencana saya agar tadi tujuannya terlaksana seperti itu ya Bu, mungkin saya akan mempersiapkan materi sebelum bertatap muka dengan audiens, terus juga pastinya berlatih. Betul. Practice makes perfect ya Bu. Betul sekali. Ya, jadi dengan berlatih di depan cermin mungkin seperti itu, terus juga mencari feedback dari teman atau mentor saya yang lain seperti itu. Jadi ada sudut pandang lain dari audiens seperti itu. Luar biasa sekali. Rencananya itu sudah tersusun dengan sedemikian rupa, sudah matang juga nih Bu ini. Oke, bagus. Nah, sekarang adakah prioritas yang dimiliki dalam rencana Bu Nela itu tadi? Ada enggak? Ada yang perlu diprioritaskan seperti itu? Prioritas saya mungkin itu dengan mempersiapkan materi terlebih dahulu ya Bu. Iya. Karena menurut saya itu materi yang disiapkan dengan baik, terus juga ditambah dengan berlatih yang keberlanjutan di depan cermin seperti itu bikin saya percaya kalau fondasi itu merupakan fondasi yang kuat supaya mengatasi rasa gugup saya untuk presentasi di depan audiens. Oke. Berarti prioritasnya itu di persiapan materi ya. Selain tadi memperhatikan juga berlatih atau mungkin di sini tadi Bu Nela juga menyebutkan mengenai apa ya namanya sharing dengan mentor begitu ataupun melihat sumber-sumber dari berbagai macam media begitu ya Bu. Tapi di sini Bu Nela memprioritaskan pada persiapan materi yang akan disampaikan nantinya begitu. Wah, luar biasa sekali ya Bu ya. Oke, sangat apa ya namanya? Sangat menginspirasi kita semuanya. Kemudian strategi yang akan Ibu gunakan untuk mencapai tujuan presentasi yang tadi itu seperti apa strateginya? Untuk strategi mencari persiapan materi, mungkin saya bisa cari referensi materinya dengan baik pastinya, terus juga mempersiapkan media seperti slide PowerPoint atau apa untuk menunjang presentasi saya ke depannya, sama berlatih. Lagi-lagi berlatih ya Bu, berlatih presentasi dengan fokus intonasinya. Kadang kan mungkin intonasinya datar bikin audiens kantuk atau apa. Jadi saya juga harus belajar intonasi seperti itu, juga gestur-gestur tubuh selama presentasi bagaimana. Mantap sekali ya Bu ya. Ya memang betul ya Bu. Media juga salah satu faktor pendukung kita ya. Dengan kita misalnya menampilkan berbagai macam media, misalnya yang paling sederhana saja PowerPoint. Dari tampilan PowerPoint yang menarik itu kan nanti membuat audiens itu merasa wah tertarik. Kemudian slide pertama tampilannya sangat luar biasa, nanti audiens itu bisa menebak-nebak kira-kira ini slide kedua itu akan tampil seperti apa. Selain dari pemateri yang tadi, media sangat menunjang, kemudian apa ya namanya intonasi, betul yang tadi Ibu sudah sampaikan intonasinya seperti apa, bikin kita tertarik seperti itu ya Bu. Memang benar luar biasa sekali itu tadi yang sudah ya Bu Nela paparkan ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih Bu, kira-kira menurut Ibu nih langkah-langkah yang sangat baik dari rencana-rencana tersebut itu gimana coba Bu? Rencana dari rencana itu. Oke, untuk rencana selanjutnya itu saya ada berkomitmen ya Bu untuk mempersiapkan materi presentasi dengan baik seperti tadi, berlatih di depan cermin, terus juga mencari feedback dari teman atau mentor pastinya. Jadi hal-hal yang tadi saya sampaikan, saya berkomitmen tuh ini harus berjalan seperti itu. Jadi kalau hanya sebatas rencana, terus juga tidak ada komitmen, menurut saya itu kurang. Jadi saya berkomitmen seperti itu. Intinya ada rencana, kemudian ada tindak lanjutnya gitu ya Bu ya. Sangat terstruktur sekali gitu ya Bu ya. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan selanjutnya ke Bu Nela begitu ya Bu. Nah, untuk mencapai tujuannya Bu Nela tadi yang sudah disebutkan sebelumnya, menurut Bu Nela nih, siapa sih yang membantu Ibu untuk agar Ibu itu bisa mencapai tujuan yang tadi sudah Ibu paparkan seperti itu? Kira-kira siapa saja Bu? Menurut saya yang bisa menjadi backing atau bantu saya gitu ya untuk mencapai tujuan saya itu kurang lebih ada teman saya bisa ketemu pastinya mentornya untuk memberikan bantuan feedback, terus juga membantu saya dalam berlatih. Kalau berlatih sendiri mungkin masih
kita toledo ini satu yang kurang. Kalau ada teman atau mentor yang lain bisa ngasih tahu yang hal-hal yang kurang yang perlu diperbaiki yang mana seperti itu. Jadi saya percaya kalau dengan mereka itu bisa menjadi pendorong seperti itu untuk motivasi pastinya, itu juga hasil yang lebih baik ke depannya. Oh ya, berarti di sini yang mendukung Bu Nela itu dari rekan sejawat maupun dari mentor-mentor Bu Nela juga itu ya. Dengan adanya mentor misalnya seperti itu, nantinya kan ada feedback yang baik juga buat perbaikan Bu Nela ke depannya. Ada saran dan kritiknya, itu kan sangat membantu. Kira-kira di sini tadi saya kurangnya bagian apa? Nah, nanti untuk kedepannya bisa diperbaiki oleh Bu Nela sendiri, begitu ya Bu ya? Iya, luar biasa sekali, temannya luar biasa seperti itu ya Bu. Oke, nah sekarang untuk tindak lanjutnya bagaimana Bu? Dari kegiatan kita ini ngobrol-ngobrol seperti ini ya, ya ngobrol-ngobrol yang sangat luar biasa. Nah, tindak lanjutnya itu bagaimana Bu? Untuk tindak lanjutnya saya akan terus berlatih presentasi seperti itu Bu, cari feedback dari berbagai sudut pandang, baik itu teman ataupun mentor saya, agar bisa meningkatkan kemampuan saya dalam presentasi di depan audiens secara umum gitu ya Bu. Terus juga kegiatan ini tidak akan jadi fokus sementara pastinya, bukan hanya jangka pendek tapi bisa juga jangka panjang untuk menjadi salah satu upaya pengembangan diri gitu ya Bu. Baik, luar biasa sekali ya rencana tindak lanjut dari Bu Nela ini. Nanti kita tunggu ya Bu ya, bagaimana hasilnya seperti itu. Obrolan kita pada kesempatan hari ini Bu sangat luar biasa sekali. Terima kasih untuk waktunya hari ini ya Bu ya. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan sambil kita juga ngobrol tentang ini bagaimana hasilnya gitu ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu Nela. Sampai jumpa lagi, sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga mau ucapkan terima kasih banyak ya Coach atas kesempatan ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Bu Eka. Selamat siang Yeni. Bagaimana tadi? Baiklah, pada kesempatan kali ini kita masuk dalam sesi pemberian umpan balik terkait dengan supervisi yang tadi sudah Ibu lakukan sebelumnya. Nah, sekarang pertanyaan saya yang pertama, kira-kira bagaimana Ibu tadi menilai performa yang sudah Ibu lakukan di sesi coaching yang barusan dilakukan? Oke, baik Bu. Tadi setelah saya melakukan sesi coaching begitu ya Bu dengan coach saya yaitu kebetulan Bu Naila. Di sini saya merasa cukup percaya diri. Saya cukup percaya diri dalam beberapa aspek pastinya, terutama dalam kehadiran dan mendengarkan aktif. Tetapi saya juga masih merasa ada ruang gitu ya untuk meningkatkan keterampilan saya itu Bu dalam mengajukan pertanyaan khususnya agar lebih mendalam lagi begitu Bu. Oke, baik. Terus apa yang membuat Bu Eka itu menilai demikian Bu Eka? Saya merasa bahwa terkadang pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan kepada coach saya itu masih terlalu umum Bu, dan itu juga masih kurang dalam membimbing coach untuk dapat mengeksplorasi mengeksplorasi pemikiran dari coach lebih mendalam lagi begitu Bu. Oke, baik, terima kasih Ibu sudah menyampaikan penilaian performa Ibu sendiri, dan sekarang boleh saya menyampaikan hasil penilaian saya Bu? Monggo Bu, silakan. Baik Bu Eka, saya saat tadi sudah melihat bagaimana sesi coaching itu dilaksanakan. Terus terang saya kagum, bahkan tadi sampai tempat tertegun. Ini adalah seksi coaching yang sangat menarik sekali, dan saya melihat di situ Bu Eka itu sudah terlihat sangat fokus, kehadirannya sudah ada dalam sesi kehadiran penuh. Bu Eka sudah mendengarkan coach dengan sangat bagus sekali, dan saya rasa ini sudah maksimal.
ini sudah mencapai pada target-target yang kita tuju. Jadi tadi benar apa yang Ibu sampaikan, saya juga tadi sudah melihat di beberapa kesempatan Ibu itu ada di momen-momen pertanyaan yang memang itu belum merujuk. Pertanyaan yang diajukan itu kadang belum mendukung isi pemikiran dari coach, dan saya rasa itu tidak apa-apa. Terus bagaimana menurut Ibu tentang penilaian saya? Betul sekali Bu Yeni, dan saya setuju sekali dengan tadi penilaian Bu dari Bu Yeni. Semoga nanti untuk kedepannya begitu ya Bu, ada ruang coaching lain begitu untuk saya, agar saya juga bisa memperbaiki tadi tentang aspek-aspek yang masih kurang atau yang perlu diperbaiki lagi begitu Bu. Baik, jadi intinya performa yang tadi disampaikan oleh Bu Eka sendiri sudah cocok ya Bu ya dengan penilaian saya, dan ini sangat baik sekali untuk perbaikan sesi coaching Bu Eka selanjutnya. Nah, dari diskusi kali ini kira-kira apa yang direncanakan oleh Bu Eka untuk meningkatkan performa di area-area yang tadi Ibu anggap masih perlu diperbaiki Bu? Apakah Bu Eka itu sudah memiliki bayangan langkah yang akan nanti Bu Eka ambil? Oke, baik Bu. Langkah atau rencana gitu ya Bu yang akan saya lakukan ke depannya itu adalah untuk memperdalam pemahaman saya pastinya dalam mengajukan pertanyaan yang lebih terarah atau lebih terkerucut lagi begitu ya Bu. Kemudian saya juga akan mencari sumber belajar dari berbagai macam sumber yang sudah banyak tersedia seperti itu. Kemudian juga berlatih dan terus berlatih dengan situasi kasus untuk meningkatkan keterampilan saya pastinya begitu Bu. Itu untuk rencana saya ke depannya begitu. Itu bagus sekali, itu adalah rencana yang sangat luar biasa. Jadi Bu Eka sudah menemukan sendiri sisi-sisi yang harus Ibu benahi, sehingga di coaching selanjutnya Ibu bisa memperbaiki dengan lebih maksimal. Nah, untuk catatan-catatan ini, hasil pengamatan yang sudah saya catat ini nanti akan saya masukkan dalam form supervisi akademik YKG, sehingga nanti ini bisa dijadikan referensi bagi Bu Eka ke depan untuk memperbaiki di sesi-sesi coaching berikutnya. Dan apakah ada yang ingin Ibu sampaikan atau Ibu tambahkan sebelum kita selesaikan sesi ini? Saya di sini sangat mengapresiasi, sangat menghargai sekali Ibu kesempatan ini itu untuk belajar dan kemudian untuk berkembang begitu. Terima kasih juga atas bimbingan dari Bu Yeni, serta terima kasih juga atas penilaian dan umpan baliknya. Itu sangat bermanfaat sekali buat saya untuk perbaikan saya ke depannya juga dalam ibaratnya dalam melaksanakan coaching selanjutnya atau ke depannya begitu Ibu. Sama-sama Bu Eka, dan itu sangat luar biasa sekali, ungkapan sebuah keyakinan yang istimewa, komitmen yang bagus sekali, dan saya yakin upaya-upaya yang akan Ibu lakukan serta komitmen Bu Eka ini akan bisa mengatasi area-area yang tadi Ibu ingin perbaiki sehingga ke depan menjadi lebih baik. Dan saya pesan jangan ragu untuk meminta bantuan saya jika suatu saat diperlukan dan Ibu serasa ingin berdiskusi dengan saya Bu. Monggo silakan Ibu sampaikan saja di ruang-ruang yang memang kita bisa bantu, insya Allah nanti saya akan bantu. Ya baik Bu Yeni, terima kasih sekali ya Bu Yeni. Bahagia sekali saya pada kesempatan kali ini sudah menyelesaikan sesi ini, sesi yang sangat luar biasa sekali, sangat bermanfaat buat saya. Saya sangat-sangat senang sekali di sini saya bisa mendapatkan berbagai macam pengalaman, kemudian pengetahuan dan sebagainya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.